Aku Gizmo, sahabat robot kalian yang senang berpetualang. Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana kalau kita mulai hari ini dengan bernyanyi? Pasti akan seru. Yuk kita bernyanyi lagu serupa denganmu. Jadi lebih bersemangat. Apakah kalian juga lebih bersemangat? Bagus! Teman-teman, minggu lalu Kananda sudah memberikan tantangan cerdas cermat kepada kalian. Dan Gizmo sudah membaca semua jawaban kalian. Hebat! Kalian bisa menjawab tantangan dari Kananda. Sekarang, siapa yang siap menerima tantangan Kananda hari ini? Angkat tanganmu! Yeay! Sekarang, Gizmo juga mau menantang kalian untuk klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Ayo, Gizmo beri waktu ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ngomong-ngomong tentang tantangan, ada seseorang yang berani loh menghadapi tantangan yang sangat berat. Dia adalah Nehemia. Dia harus membangun tembok, tetapi saat membangun tembok, ada orang-orang yang mengejeknya. Apakah kalian pernah diejek saat harus melakukan tantangan yang sulit? Ayo, kita masuk ke cerita Nehemia untuk belajar bagaimana dia bisa menghadapi tantangan ini. Apakah kalian siap? Oke, kita pergi dalam 3, 2, 1. Super Book!
Aku membawa kalian untuk berjumpa dengan seorang pria yang berhasil mengalahkan ejekan dan bahaya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Wah, Kita di mana, Gis? Menurut pemindaiku, kita telah mendarat di Yerusalem kuno. atau sisa-sisanya. Eliasib akan membangun gerbang domba. Yoyada dan Mesulam akan membangun gerbang lama. Mereka sedang renovasi besar-besaran. Pasti perlu perbaikan serius. Coba kita lihat, bagian tembok mana yang bisa kalian perbaiki. Mungkin kami tidak ada di daftar. Kami orang baru. Chris, Joy, dan Gizmo. Aku Nehemia. Sebenarnya aku juga belum lama di sini. Lalu, kenapa Anda ada di sini? Tuhan mengutusku memperbaiki tembok ini dan membawa umatnya kembali kepadanya. Anda bilang Anda diutus. Dari mana? Oh, aku hamba Raja Nebukadnezar di Persia saat saudaraku Hanani memberitahuku keadaan yang buruk di Yerusalem. Aku berdoa kepada Tuhan agar Raja mengizinkan aku datang ke sini. Raja bisa saja menjadi marah, tetapi Tuhan menyentuh hatinya. Ia memberi izin, bahkan mengutus prajurit menjagaku. Sepertinya Anda butuh pertolongan. Dan kelihatannya kita butuh 497 batu dalam berbagai ukuran untuk bagian tembok yang ini. Kalau begitu yang ini bagianmu. Jika semua pekerjaku sepintar kamu, kita akan selesai tepat waktu. Oh, tidak! Nehemia, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Timpakanlah hinaan itu atas kepala mereka sendiri dan biarkan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan lupakan dosa mereka. Sebab mereka telah menghina kami yang sedang membangun. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah berhasil. Hiya! Lihat mereka bekerja begitu keras. Nehemia sudah menginspirasi semua orang Yahudi. Tidak, Tobia. Secara diam-diam kita akan menyerang dan membunuh mereka dan menghabiskan pekerjaan mereka. Kalian dengar itu? Kita harus memberitahu Nehemia. Cepat, ayo naik. Sudah lama aku tidak bermain lumpur. Aku lupa betapa menyenangkannya ini. Aku dan Gizmo baru saja mendengar rencana penyerangan Sanbalat. Aku tahu, sudah 10 orang memberitahu rencana penyerangan ini. Tetapi di mana dan kapan? Para pekerja sudah keletihan, Nehemia. Dan sekarang ketakutan. Sanbalat dan Tobia bersama dengan orang Arab, Ammon dan orang Asdod. Mereka marah karena pembangunan ini. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa seperti ini terus, Nehemia. Ambil senjata dan jagalah tembok-tembok yang rendah atau yang masih berlubang. Zakur bin Amri, bergabunglah untuk melindungi gerbang mata air. Mesulam bin Bereki, berdirilah di atas tembok di kedua sisi gerbang air. Malkia bin Rekab, ke atas gerbang lebak. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Ia tidak hanya melawan orang-orang yang mengolok dan mengancamnya, tapi ia punya rencana untuk mengalahkan mereka.
Mulai hari ini, sebagian dari kita akan tetap bekerja, sementara yang lain berjaga-jaga. Aku akan bersama dengan peniup trompet siang dan malam. Oh, aku ikut. Aku siap melakukannya. Bukan trompet seperti itu yang ia maksud, Gis. Tapi bunyi trompet untuk tanda bahaya. Aku bisa meniupkan suara alarm. Aku siap ikut audisinya. Batalkan penyerangan. Tidak, ini waktunya. Kita serang saat sinar matahari menyilaukan mereka. Dengar aku, mereka tahu. Mata-mataku memberitahu kalau ada pengawal di seluruh kota. Tembok yang setengah dibangun itu sudah cukup kuat. Kita tidak punya kesempatan lagi. Dan kamu percaya mata-mata itu? Ia yakin sekali. Baik, pasukan akan kusuruh mundur. Dan aku sendiri akan menghadapi Nehemia. Mata-mataku berkata, Nehemia telah menyelesaikan tembok itu. Ia hanya tinggal memasang gerbangnya. Aku telah mengirim 4 pesan untuk memancingnya ke lembah Uno, untuk membunuhnya. Tetapi ia selalu mengetahuinya. Orang ini benar-benar berani. Mungkin tidak takut kepada kita, tapi setiap orang takut kepada raja. Nehemia, bolehkah aku bertanya? Tentu, Chris. Ada anak-anak dari tempat asalku yang Anda tahu yang bertingkah seperti Sanbalat. Mereka mengejekmu? Mengolok apa yang sedang kamu lakukan? Ya, tetapi aku perhatikan Anda mengacuhkan Sanbalat dan yang lainnya. Anda terus membangun tembok ini walaupun mereka berusaha menghentikannya. Bagaimana Anda bisa tidak marah terhadap mereka itu? Aku melakukan sesuai kesanggupanku untuk Tuhan dan menyerahkan yang aku tidak sanggupi kepadanya dan terus melihat gambaran besarnya. Gambaran apa itu? Menurutmu apa yang kuinginkan dengan membangun kembali tembok ini, Chris? Agar tembok ini bisa melindungi kota dari orang-orang seperti Sanbalat? Tembok yang kuat pasti melindungi kota. Tetapi Tuhan memiliki gambaran yang lebih besar. Janjinya yaitu jika umatnya bertobat dan mengikuti perintahnya, maka orang-orang Israel yang tersebar akan kembali ke negeri nenek moyang mereka. Mereka akan pulang ke Yerusalem yang telah bangkit dari kehancuran dan kekalahan. Saat mereka mendekati tembok-tembok ini dan memasuki gerbang-gerbang yang gagah ini, mereka akan menjadi semakin makmur melebihi nenek moyang mereka. Nehemia! Ada pesan penting untukmu dari Sanbalat. Berita buruk? Telah tersebar rumor di bangsa-bangsa kalau kita membangun tembok karena ingin memberontak, karena aku ingin menjadi raja mereka. Tapi itu tidak benar. Tidak. Dikatakan jika Raja Persia mendengar ini, aku akan dipenggal. Sanbalat tidak akan menyerah. Lihatlah, orang seperti dia selalu menang. Mungkin kita dapat membela diri dari sebagian prajurit, tetapi tidak dari seluruh prajurit Persia. Jika mereka membunuh Nehemia, apa yang akan dilakukan dengan kita? Ini tidak benar sama sekali. Aku tidak percaya Raja memusuhi kita. Ia telah mengizinkan aku melakukannya. Tapi bagaimana jika Sanbalat mengatakan yang sebenarnya? Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita. Tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Sebaya, sampaikan reaksi kami kepada Sanbalat. Kita tidak akan berhenti. Hah? Kurang ajar orang itu. Seharusnya kita bunuh dia sejak awal dia datang pada kita. Belum terlambat.
Nehemia percaya padamu. Seperti seorang saudara. Jika kau berhasil, kau akan menjadi kaya raya. Ini hasil kerja keras yang luar biasa. Ya, aku tidak mendeteksi struktur yang lemah sama sekali. Dan mereka menyelesaikannya dalam waktu 52 hari. Hei, itu Nehemia. Sedang apa ya dia? Ayo. Masuk. Semaya, ada apa? Kenapa kau memanggil aku? Nehemia, kita harus pergi sekarang juga. Kenapa? Cepat pergi ke ruang kudus di bait suci dan bersembunyilah. Kami akan menguncinya. Karena musuhmu berencana membunuhmu malam ini. Oh tidak. Kenapa orang seperti aku harus melarikan diri di bait suci agar selamat? Tidak, aku tidak mau. Kamu harus pergi. Tuhan mengutusku untuk menyelamatkanmu. Tidak, Semaya. Aku rasa Tuhan tidak campur tangan dalam hal ini. Apa maksudmu? Tobia dan Sanballat telah membayarmu untuk menipu dan menuduh aku melakukan hal yang salah karena kau ingin menghancurkan nama baikku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ya Allah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanballat. Juga Nabi Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Hah? Kau salah, Nehemia. Tidak, kau yang salah. Dan Tuhan tidak akan melupakan ini. Wah, Nehemia, bagaimana Anda tahu ia berkhianat? Saat itu, aku tahu bahwa ia telah disuap. Saat musuh kita tahu temboknya telah selesai, mereka tidak berdaya. Karena mereka tahu Tuhan bersama kita saat kita membangun tembok ini. Walaupun Yerusalem begitu luas, tidak banyak orang tinggal di sini. Dan belum ada rumah yang dibangun. Tetapi Tuhan memberiku ide. Apa yang akan kita lakukan dengan daftar penduduk lama ini, Nehemia? Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Tetapi aku menemukan daftar orang yang pertama kali kembali. Apa mereka tinggal di sini sekarang? Tidak, beberapa tinggal di desa mereka. Tetapi tembok telah dibangun kembali. Sekarang saatnya kita memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Bani Elam, Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik bait suci, keturunan para hamba bait suci, Ater, Kalmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlit, Nezia, Ziha, Gidel, Bani Mehida, Bani Harsa, keturunan para hamba Salomo, Bani Soferet, mereka yang dari Tel Melah, Darkon, Tel Harsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali, tambahan 7.337 hamba. Dan 245 pemusik. Sekarang suku-suku ini telah kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali beribadah kepada Tuhan. Ezra, tolong bacakan hukum Tuhan yang diberikan untuk umatnya. Amin, amin. Inilah Taurat Musa. Hari inilah kelahiran kembali kehidupan rohani bangsa kami. Lihat, hari ini aku menunjukkan kamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Pergi, rayakan dan bagikan makanan kepada mereka yang tidak memiliki. Karena hari ini adalah hari kudus Tuhan. Jangan berduka, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu.